Maria binti Syamaun lahir dan dibesarkan di wilayah Haf, yang terletak di tepi sungai Nil, Mesir. Ia berasal dari kalangan bangsa Koptik. Kehidupannya berubah drastis ketika penguasa Mesir saat itu, Muqawqis, menerima surat dari Nabi Muhammad SAW yang berisi ajakan untuk memeluk agama Islam. Meskipun Muqawqis memilih untuk tetap pada keyakinannya, ia tetap menghormati ajakan tersebut. Sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan kepada pemimpin Madinah, Muqawqis mengirimkan berbagai hadiah berharga. Di antara hadiah tersebut terdapat 2 bersaudara, Maria dan saudara perempuannya yang bernama Sirin, serta seorang budak laki-laki tua dan beberapa barang mewah lainnya. Dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Madinah, rombongan ini didampingi oleh Hatib bin Abi Balta'ah, utusan yang sebelumnya membawa surat Nabi. Selama di perjalanan, Hatib banyak bercerita tentang sosok Nabi Muhammad, ajaran Islam yang dibawanya, serta nilai-nilai kemuliaan yang ada di dalamnya. Penjelasan dari Hatib ini menyentuh hati Maria dan Sirin. Sebelum mereka sampai di Madinah, keduanya memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan keyakinan penuh. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat tinggal bagi Maria, melainkan awal dari babak baru kehidupannya sebagai bagian dari sejarah besar di tanah Arab. Setibanya di Madinah, rombongan dari Mesir ini disambut dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah melihat ketulusan Maria dalam memeluk Islam dan mempertimbangkan kedudukannya sebagai hadiah dari penguasa Mesir, Nabi memutuskan untuk mengambil Maria sebagai pendamping hidupnya. Sementara itu, saudara perempuannya, Sirin, dinikahkan dengan penyair Nabi yang terkenal, Hasan bin Sabit. Maria ditempatkan di sebuah rumah yang tenang di pinggiran kota Madinah, di sebuah wilayah subur yang dikenal dengan sebutan Al-Aliyah. Keputusan Nabi untuk menempatkan Maria di sana bertujuan agar ia merasa lebih nyaman dan tenang, mengingat ia terbiasa dengan suasana alam Mesir yang hijau. Kehadiran Maria di lingkungan rumah tangga Nabi membawa warna baru. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat cantik, memiliki kulit yang bersih, dan rambut yang indah. Selain karena penampilan fisiknya, Maria juga memiliki sifat yang lemah lembut dan sopan santun yang tinggi, sehingga Nabi sangat menaruh perhatian dan kasih sayang kepadanya. Pernikahan ini tidak hanya didasari oleh urusan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan dakwah. Dengan menikahi Maria, hubungan antara umat Islam di Madinah dan bangsa Koptik di Mesir menjadi lebih dekat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai setiap bangsa dan memberikan kedudukan yang terhormat bagi mereka yang datang dengan niat baik. Kebahagiaan dalam kehidupan Maria mencapai puncaknya ketika ia mengandung. Kabar ini menjadi berita besar di Madinah, karena sejak wafatnya putra-putra Nabi dari Khadijah, beliau belum lagi dikaruniai keturunan dari istri-istri yang lain. Nabi Muhammad sangat memperhatikan kesehatan Maria selama masa kehamilannya. Pada tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Nabi memberinya nama Ibrahim, merujuk pada nama kakek para nabi, Nabi Ibrahim AS. Kelahiran bayi ini membawa kegembiraan yang luar biasa bagi Nabi. Sebagai bentuk rasa syukur, beliau memerdekakan Maria sepenuhnya, sehingga statusnya bukan lagi sebagai tawanan atau hamba, melainkan wanita merdeka yang terhormat. Nabi Muhammad sering mengunjungi rumah Maria di Al-Aliyah hanya untuk menggendong Ibrahim dan menunjukkan kasih sayangnya. Beliau bahkan memperlihatkan Ibrahim kepada para sahabat dan istri-istrinya yang lain dengan perasaan bangga. Maria pun mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi di mata masyarakat Madinah karena ia menjadi satu-satunya wanita setelah Khadijah yang memberikan keturunan bagi Nabi. Masa-masa ini adalah waktu paling tenang dan membahagiakan bagi Maria. Ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk merawat Ibrahim kecil di bawah bimbingan dan kasih sayang Nabi. Keberadaan Ibrahim tidak hanya mempererat ikatan antara Maria dan Nabi, tetapi juga memberikan posisi istimewa bagi bangsa Koptik dalam pandangan umat Islam saat itu. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Maria tidak berlangsung lama. Saat Ibrahim masih balita, tepatnya pada usia sekitar 16 atau 18 bulan, ia jatuh sakit parah. Maria dan saudara perempuannya, Sirin, merawat Ibrahim dengan penuh kecemasan di rumah mereka. Nabi Muhammad SAW yang mendengar kabar sakitnya sang putra segera datang menemui mereka. Tidak lama setelah Nabi tiba, Ibrahim menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan beliau. Kepergian Ibrahim membawa duka yang sangat mendalam bagi Maria. Sebagai seorang ibu, ia merasa kehilangan yang luar biasa, dan Nabi sendiri pun tidak dapat menahan air matanya melihat putra kecilnya telah tiada. Pada hari wafatnya Ibrahim, terjadi gerhana matahari di Madinah.
Sebagian orang sempat beranggapan bahwa matahari tertutup karena rasa duka atas kematian putra Nabi. Namun, Nabi Muhammad segera meluruskan pemahaman tersebut dengan menyatakan bahwa gerhana adalah tanda kekuasaan Allah dan tidak ada hubungannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Maria menghadapi cobaan ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Meskipun hatinya hancur, ia tetap teguh dalam keimanannya. Nabi Muhammad terus memberikan dukungan moral dan menghibur Maria agar tetap kuat menghadapi takdir tersebut. Ibrahim kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi, dan Maria sering berkunjung ke sana untuk mendoakan putra tercintanya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Maria Al-Qibtiyah menjalani sisa hidupnya dengan sangat tenang dan tertutup. Ia memilih untuk menarik diri dari hiruk-pikuk urusan politik maupun duniawi, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah di rumahnya. Meskipun ia kehilangan dua orang yang paling dicintainya, yaitu putranya Ibrahim dan kemudian Rasulullah, Maria tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa sebagai seorang mukminah. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Umar bin Khattab, Maria mendapatkan penghormatan yang sangat besar. Para khalifah sangat memperhatikan kesejahteraannya dan menjamin seluruh kebutuhannya sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Nabi. Umar bin Khattab secara rutin memberikan tunjangan yang sama besarnya dengan istri-istri Nabi yang lain, karena beliau sangat menghargai kedudukan Maria di hati Rasulullah. Maria meninggal dunia pada tahun ke-16 Hijriah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Wafatnya Maria membawa duka bagi penduduk Madinah yang mengenalnya sebagai sosok yang solihah dan dermawan. Khalifah Umar sendiri yang memimpin salat jenazahnya, sebuah penghormatan terakhir yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Maria di mata para sahabat. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, berdampingan dengan anggota keluarga Nabi dan para sahabat lainnya. Kisah hidup Maria Al-Qibtiyah menjadi simbol persaudaraan antar bangsa dan bukti bagaimana Islam memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang beriman, tanpa memandang asal-usulnya. Ia tetap dikenang dalam sejarah sebagai wanita yang sabar, teguh, dan ibu dari putra terakhir sang Nabi.